بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hendaklah berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang kepada sunnatul khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku, kata Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, sesungguhnya berpegang kepada sunnah adalah amalan yang agung di sisi Allah, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana orang yang berpegang kepada sunnah menjadi terpencil, menjadi terasing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi terasing. Maka berbahagialah, kata Rasulullah, tuba, sebuah pohon di surga untuk orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam satu riwayat, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh manusia dari urusan agama ini. Dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa di akhir zaman akan ada hari-hari yang penuh kesabaran. Yang berpegang kepada agamanya, maka seperti berpegang kepada bara api. Beliau bersabda, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Al-mutamassik bidinihi kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang kepada agamanya, dia seperti berpegang kepada bara api, kata Rasulullah. Begitu beratnya. Namun Rasulullah bersabda, al-amilu fih, orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu, yang mengamalkan ajaran Rasulullah di zaman itu, ka'ajril khamsina minkum, pahalanya sama dengan 50 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal iman a'azzani Allah, sesungguhnya berpegang kepada sunnah
adalah merupakan pertanda kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya. Bukankah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang benar orang-orang yang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan mencintai kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Betapa bahagianya seorang hamba ketika ia diberikan nikmat sunnah. Betapa gembiranya seorang hamba ketika ia bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih mereka yang membela sunnah, betapa agung pahala mereka. Bahkan para ulama mengatakan itu termasuk jihad yang agung. Sampai-sampai gurunya Imam Bukhari berkata, yaitu yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi, "Ad-difa'u 'anis sunnah ahabbu ilayya minad darbi bis-sayfi fi sabilillah." Membela sunnah lebih aku cintai daripada berjihad dengan pedang dan panah di jalan Allah. Lalu ada seseorang berkata, "Wahai Imam Yahya, bukankah orang yang berjihad dengan pedang dan panah, ia telah melelahkan dirinya dan mengorbankan jiwa raganya? Ternyata membela sunnah lebih tinggi?" Kata Yahya bin Yahya, "Ya, bahkan jauh sekali derajatnya." Na'am ya akhal Islam. Setiap orang bisa mengangkat senjata untuk berpegang, untuk berjihad di jalan Allah. Tapi tidak setiap orang mampu untuk berpegang kepada sunnah dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, terlebih di zaman ketika orang yang beramal dengan sunnah dianggap orang-orang yang tersesat jalan. Di sanalah pahala begitu besar, berkali-kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah para ulama menganggap bahwasannya berpegang atau berjihad dengan membela sunnah adalah jihadul khassah, jihadnya orang-orang yang khusus. Tidak setiap orang mampu akhal Islam, karena dia harus menghadapi cercaan manusia, dia harus menghadapi cibiran manusia, tuduhan-tuduhan, dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan berbagai macam tuduhan-tuduhan keji. Namun ketika seseorang bersabar, disitulah Allah akan membela dia dan memberikan pertolongan kepada dia. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis-hadis sahihnya akan besarnya pahala orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya berpegang kepada sunnah adalah merupakan solusi daripada perpecahan umat Islam. Beliau bersabda dalam sebuah wasiat beliau yang membuat para sahabat menangis. Beliau bersabda di antaranya, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah fa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya sekalipun. Fa innahu man ya'ish minkum, karena kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang hidup nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Lalu Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati," hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Itulah sunnah Rasulullah sebagai perahunya bin Nuh. Siapa yang naik ia akan selamat, dan siapa yang tidak naik ia akan binasa. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah.
hendaklah berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang kepada sunnatul khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku, kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena kata Rasulullah, setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, sesungguhnya berpegang dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah saya sebutkan tadi termasuk jihad yang agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa berdakwah dengan Al-Quran adalah jihad yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Janganlah kalian mentaati orang-orang kafir itu, kata Allah. Akan tetapi jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Ayat ini turun di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah dan sebelum diwajibkan jihad perang. Allah menyebutkan bahwasanya berdakwah dengan Al-Quran adalah merupakan jihad yang besar. Tidak mungkin ya akhi, kita mendakwahkan manusia kepada Al-Quran bila kita tidak memahamkan mereka terhadap sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita bisa memahami Al-Quran dengan lurus tanpa memahami hadis-hadis Nabi yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah menyebut di sini sebagai jihad yang besar, subhanallah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'alal jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujah, dengan ilmu dan keterangan, itu lebih dikedepankan, kata beliau, daripada berjihad dengan pedang dan panah. Bukan berarti jihad dengan pedang dan panah tidak ada ya akhi. Akan tetapi inilah asas jihad. Rasulullah memulai jihad dengan ilmu dan keterangan. Belumlah pada waktu Rasulullah di kota Mekah jihad dengan pedang diwajibkan oleh Allah. Akan tetapi yang diwajibkan oleh Allah adalah jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dengan keterangan ya umat al-Islam. Maka kewajiban kita ya umat al-Islam, setiap kita harus berusaha untuk mengajak kaum muslimin yang mereka belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Ajak mereka, karena ini termasuk jihad yang besar ya akhal Islam. Setiap kita harus ada berusaha keinginan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang ingin merusak sunnah, yang ingin menolak sunnah, dari orang-orang yang menyimpang darinya. Karena ia adalah merupakan jihad yang besar sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummat al-Islam, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa umat Islam kelak akan berpecah belah. Beliau bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 semuanya masuk neraka. 73 itu semuanya masuk neraka, kata Rasulullah, kecuali satu saja. Siapa itu? Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, dan hadis itu hasan dengan beberapa jalannya. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Rasul kita yang mulia mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah. Apa yang membuat mereka berpecah? Naam, akidah mereka berbeda-beda. Walaupun Al-Quran mereka satu, walaupun hadis mereka satu, tapi ketika difahami dengan pemahaman yang salah, akan muncullah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidakkah kita lihat bagaimana munculnya firqah-firqah sesat di awal-awal Islam? Kaum Khawarij yang memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Mereka mengatakan bahwa Ali tidak berhukum dan hukum Allah.
Lalu mereka berkata, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Lalu mereka membawakan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ketika Ali terjadi perdamaian dengan Muawiyah, Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Orang-orang Khawarij mengatakan Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum itu milik Allah katanya. Sedangkan orang yang berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Demikian pemahaman yang sangat dangkal ya akhi. Mereka berdalil dengan Al-Quran, tetapi mereka pahami dengan pemahaman-pemahaman sendiri. Akhal Islam a'azzani Allah. Perpecahan umat Islam ini ternyata dibalik semua itu adalah merupakan jasa-jasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dia Abdullah bin Saba. Ketika Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, pura-pura masuk Islam, dia pun kemudian memperlihatkan kesalihan. Dia pun kemudian, ya akhal Islam, berusaha untuk menebarkan racun-racunnya. Dia memprovokasi massa, menuduh Utsman bin Affan telah melakukan kezaliman kepada ummahatul mukminin, sehingga kemudian terbakarlah dan panaslah hati orang-orang yang termakan oleh provokasi tersebut, sehingga mereka pun melakukan demo besar-besaran ke kota Madinah yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian Abdullah bin Saba tak berhenti. Dia pun kemudian membuat sebuah pemikiran bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah mak Tuhan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih berhak dan paling berhak untuk menjadi khalifah, bahwasanya Abu Bakar dan Umar telah menzalimi Ali. Sehingga kemudian muncullah kelompok Sabaiyah yang mengatakan katanya Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Dan pemikiran ini masih ada ya akhal Islam. Mereka orang-orang Rafidah punya keyakinan bahwa Ali itu yang menghidupkan dan mematikan, bahwa Ali katanya yang menegakkan hari kiamat, bahwa Ali yang menghisap manusia kelak pada hari kiamat. Subhanallah, ta'alallahu uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan ya akhal Islam. Kemudian perpecahan tidak terhindarkan lagi, karena semakin jauh dari masa kenabian, semakin banyak akhirnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu. Akhirnya apa ya akhi? Kebenaran pun semakin redup. Kebenaran pun semakin sedikit. Terlebih para pembela kebenaran barangkali di antara mereka banyak yang diam. Terlebih di zaman dahulu para pemimpin-pemimpin negeri, ternyata para pembela-pembela pemikiran yang menyesatkan tersebut. Sehingga akhirnya apa ya akhi? Ahlus sunnah pun menjadi sedikit. Bid'ah merajalela. Demikian pula kesesatan pun merajalela. Di saat itulah ketika seseorang berpegang kepada sunnah, terasa begitu sangat beratnya, terasa begitu panasnya. Namun di saat itulah pahala yang melimpah ruah Allah sediakan bagi mereka yang sabar di dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sesungguhnya mengenal kesesatan adalah perkara yang penting buat umat Islam. Dahulu Hudzaifah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Adalah dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku khawatir apabila aku jatuh kepada keburukan itu. Mengenal pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan penting bagi kita.
agar kita tidak jatuh kepada pemikiran-pemikiran tersebut ya akhal Islam. Dengan itulah kita bisa membela sunnah. Dengan itulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan? Yang hak pasangannya adalah batil. Kalau kita mengetahui kebatilan, kita akan mengetahui tentang hakikat kebenaran. Seperti Anda, apabila hanya memakan yang manis-manis dari buah, Anda tidak mengenal bagaimana hebatnya manisnya buah tersebut. Tapi ketika di sana Allah ciptakan buah yang masam, dan Anda merasakan bagaimana kecutnya masam daripada buah tersebut, Anda akan semakin tahu bahwa buah ini sangat manis sekali. Maka Allah sengaja ciptakan yang hak dan yang batil, kebenaran dan kebatilan, agar manusia bisa mengetahui dengan dari situ mana yang hak dan mana yang batil. Akan semakin tampaklah kebenaran ketika manusia membersihkan hatinya, membeningkan hatinya untuk melihat kebenaran itu sendiri. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menunjuki diri-diri kita kepada kebenaran, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran. Dan itu yang senantiasa diminta oleh sebagian para sahabat. Sebagian disebutkan dalam sebuah doa yang ma'thur, yang dinisbatkan kepada Umar. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kebenaran kepada kami sebagai sebuah kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikan rezeki kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu ya akhal Islam. Berapa banyak orang yang melihat kebenaran menjadi batil? Berapa banyak orang yang melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran? Memang demikianlah syaitan untuk berusaha membungkus kebatilan dengan kata-kata yang indah. Mereka berani berdusta untuk membela kebatilan. Na'am wallahi ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimin fi Suriya. Allahumma ansur ahlus sunnati fi Suriya. Allahumma hzimir rafidah fi Suriya wa fi kulli biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma hzimhum wa ahlikhum. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.